Halo Sobat Sehat, selamat datang di channel kami, Pintar Kesehatan, tempatnya tips berguna, informasi menarik, dan inspirasi untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Yuk, kita mulai video kali ini dan semoga bermanfaat. Saat ini, perekonomian global tengah mengalami ketidakstabilan. Sejumlah proyeksi memprediksi bahwa pelemahan ekonomi akan terus melanda dunia pada tahun ini. Sebagai bagian dari komunitas ekonomi global, Indonesia tidak terhindar dari dampak yang sama. Setelah Indonesia dipastikan tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, tampaknya ekonomi nasional hanya bisa mengandalkan momentum Ramadan dan Lebaran sebagai penyokong aktivitas ekonomi. Paling tidak, kedua peristiwa musiman ini diharapkan mampu menggerakkan kegiatan ekonomi dalam berbagai sektor. 3 tahun pandemi COVID-19 meninggalkan sejumlah tantangan dalam pemulihan ekonomi. Ketidakpastian yang melanda dunia internasional terus berlarut, termasuk situasi invasi Rusia ke Ukraina yang memperburuk kondisi. Meskipun kawasan Eropa menjadi wilayah yang paling terdampak invasi Rusia dalam hal pasokan energi, harga minyak dunia turut merespon. Dampak peningkatan harga minyak ini dirasakan oleh Indonesia sebagai pengekspor neto minyak. Di sisi keuangan, kebijakan moneter yang lebih ketat di banyak negara seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah mendongkrak suku bunga dan nilai tukar mata uang utama. Efek negatifnya, seperti risiko capital outflow dan pelemahan nilai tukar rupiah, dirasakan oleh Indonesia. Kenaikan harga komoditas juga ditambahkan sebagai dampak dari inflasi. Seolah belum cukup, kebangkrutan beberapa bank sistemik di Amerika Serikat dan krisis perbankan di Swiss yang juga melanda Jerman dan Eropa, memperparah kekacauan sektor keuangan global. Krisis perbankan di Eropa juga mengancam bank-bank raksasa seperti Credit Suisse dan Deutsche Bank. Pasar keuangan menjadi semakin rentan dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Eskalasi situasi ini diperburuk dengan kebangkrutan Silicon Valley Bank, SVB, dan krisis yang melanda Credit Suisse. Pejabat pasar keuangan bersikap waspada, sebagaimana dikatakan ekonom senior Derajat Hariwibowo dalam diskusi terakhirnya mengenai permasalahan yang dialami SVB dan Credit Suisse. Dalam menghadapi situasi ekonomi global yang penuh tantangan ini, Ramadan dan Lebaran menjadi harapan bagi ekonomi nasional. Kedua momen ini memiliki potensi besar untuk mendongkrak aktivitas ekonomi, dengan pergerakan konsumsi dalam berbagai sektor, seperti makanan, pakaian, serta perjalanan liburan. Tantangannya adalah bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan kemungkinan peningkatan ekonomi pada dua peristiwa tersebut. Akan penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk bekerja sama dalam memastikan suplai yang cukup dan harga yang stabil selama periode Ramadan dan Lebaran pada tahun ini. Langkah-langkah strategis harus diambil untuk menghadapi potensi peningkatan permintaan baik dari pasar domestik maupun di tengah berbagai tantangan yang dihadapi ekonomi Indonesia dan global. Penting bagi kita semua untuk tetap optimis dan bersama-sama mencari solusi yang inovatif dalam menghadapi gejolak ekonomi yang ada.